Selamat datang. Pernah kepikiran nggak kalau sistem manajemen itu mirip kayak setelan jas? Kalau kita beli langsung dari toko, ya mungkin ada bagian yang pas, tapi seringnya ada aja yang aneh di bagian lain. Beda cerita kalau kita pesan jahit khusus, pasti pas banget di badan. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa prinsip yang sama berlaku buat sistem pengendalian manajemen. Satu ukuran itu nggak akan pernah cocok untuk semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Sebuah teka-teki yang mungkin Anda sendiri pernah alami. Dengar ada teknik manajemen yang katanya keren banget, sukses di perusahaan A. Tapi begitu dicoba di tempat Anda, kok malah jadi berantakan? Kenapa bisa gitu ya? Apa jangan-jangan kita ini terjebak sama mitos kalau ada satu solusi ajaib untuk semua masalah? Jawabannya ternyata ada di sebuah konsep yang kuat banget namanya teori kontingensi. Gampangnya gini, nggak ada satu cara terbaik untuk mengelola apapun. Sistem yang paling efektif itu selalu bergantung atau kontingen sama situasi unik perusahaan Anda. Jadi lupakan deh yang namanya formula ajaib. Intinya cuma satu, menemukan yang paling pas. Nah, gambar ini nunjukin dengan jelas banget cara kerjanya. Jadi, teori kontingensi itu melihat ada faktor internal, kayak ukuran dan strategi perusahaan, dan ada juga faktor eksternal, seperti lingkungan bisnis dan teknologi. Semua ini ibarat anak panah yang menunjuk ke satu titik, bareng-bareng ngebentuk sistem pengendalian yang ideal itu kayak apa. Khusus untuk pembahasan kali ini, kita akan fokus ke satu faktor internal yang paling krusial, strategi. Kita akan bedah ide ini lapis demi lapis, ya. Mulai dari strategi besar perusahaan, terus kita zoom in ke misi tiap unit bisnis, cara mereka bersaing, sampai ke sentuhan pribadi dari pemimpinnya. Oke, mari kita mulai. Baik, mari kita kupas lapisan pertama, strategi korporat. Anggap aja ini fondasi bangunannya. Ini adalah keputusan paling besar yang bakal nentuin bentuk dari semua hal lainnya. Pertanyaannya simpel aja, apakah perusahaan Anda fokusnya setajam sinar laser atau menyebar kemana-mana kayak jaring laba-laba? Menurut sumber yang kita bahas, ada 3 jenis utama. Pertama, perusahaan industri tunggal yang benar-benar fokus di satu jenis bisnis aja. Kedua, ada diversifikasi terkait, di mana bisnisnya beda-beda tapi masih ada benang merahnya. Dan yang ketiga, konglomerat. Ini yang kelas berat, main di banyak industri yang sama sekali nggak nyambung. Nah, slide ini menunjukkan perbedaannya secara kontras. Coba kita lihat ya. Dari sisi struktur, perusahaan industri tunggal itu lebih fungsional, sementara konglomerat lebih mirip perusahaan induk. Terus soal keputusan, perusahaan tunggal itu terpusat banget, semua dari atas. Kalau konglomerat, mereka lebih bebasin unit bisnisnya. Ini juga ngaruh ke staf korporat dan budaya. Di perusahaan tunggal, itu stafnya banyak dan budayanya kental banget, sementara konglomerat cenderung lebih ramping dan longgar. Terus kenapa bedanya bisa sejauh itu? Coba bayangin deh, seorang CEO konglomerat yang bisnisnya mulai dari makanan cepat saji sampai media. Nggak mungkin kan dia jadi ahli di semua bidang itu? Nah karena itulah, dia harus percaya sama manajer-manajer unit bisnisnya. Dia harus kasih mereka otonomi. Dan itulah alasan utama dibalik desentralisasi. Oke, sekarang kita turun satu level lagi. Kita masuk lebih dalam, dari tingkat korporat ke tingkat unit bisnis. Setiap unit bisnis itu punya misi yang beda-beda. Dan ini benar-benar mengubah aturan mainnya secara drastis. Pada dasarnya, ada 2 misi yang sangat berbeda, membangun atau memanen. Anggap aja kayak lagi berkebun. Misi membangun itu saat kita tanam benih baru, kita sirami, kita fokus ke pertumbuhan jangka panjang buat rebut pangsa pasar. Sebaliknya, misi memanen itu terjadi saat pohonnya udah berbuah lebat. Tujuannya ya memetik buah sebanyak-banyaknya atau memaksimalkan profit di pasar yang udah matang. Nah, ini bagian yang menariknya. Untuk bisa membangun, seorang manajer justru harus melakukan hal-hal yang di atas kertas kelihatannya jelek untuk jangka pendek. Mereka banting harga, keluarin duit banyak buat riset dan pengembangan, atau investasi besar-besaran di pemasaran. Semua ini, kalau dilihat, pasti bakal nyakitin laporan laba rugi kuartalan. Ini kan jadi pertanyaan penting. Manajer mana coba yang mau melakukan itu semua kalau bonus tahunannya tergantung sama profit kuartalan? Jawabannya, yang nggak ada. Nah, disinilah sistem pengendalian harus masuk. Untuk unit yang misinya membangun, sistem evaluasi dan bonusnya wajib dirancang untuk ngasih penghargaan ke pertumbuhan jangka panjang, bukan cuma angka profit di akhir bulan. Sekali lagi, keselarasan itu kuncinya. Lanjut, gimana cara sebuah unit bisnis bersaing di pasarnya? Ini juga faktor penting lainnya. Apakah mereka main di harga, jadi yang termurah? Atau mereka main di kualitas, jadi yang paling unik dan terbaik?
Perbandingannya jelas banget. Perusahaan dengan strategi biaya rendah itu terobsesi sama efisiensi. Coba bayangin maskapai penerbangan hemat. Sistem kendali mereka fokusnya ke setiap rupiah yang bisa dihemat. Di sisi lain, perusahaan diferensiasi, pikirin aja merek ponsel premium, fokusnya ke inovasi dan keunikan. Jadi sistem kendali mereka harus ngukur hal yang beda banget, misalnya berapa banyak produk baru yang sukses atau seberapa efektif kampanye pemasarannya. Nah, sekarang kita sampai di lapisan terakhir. Dan ini mungkin yang paling personal, gaya si manajer itu sendiri. Ini elemen manusia yang nggak bisa kita abaikan sama sekali. Gaya manajemen itu kan spektrumnya luas banget. Coba deh, ingat-ingat lagi atasan yang pernah Anda punya. Apakah dia tipe analitis yang butuh data lengkap, atau lebih suka hajar dulu urusan belakangan? Suka laporan formal yang tebal, atau lebih sering ngobrol santai di lorong? Setiap preferensi ini, sekecil apapun, secara langsung bakal mempengaruhi kemana fokus tim Anda akan diarahkan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Anda bisa aja merancang sistem yang paling logis dan canggih di atas kertas, tapi pada akhirnya, gaya dan preferensi pribadi seorang pemimpinlah yang akan menentukan bagaimana sistem itu dijalankan atau malah diabaikan dalam praktik sehari-hari. Oke, saatnya kita satukan kembali semua lapisan ini menjadi satu pesan kunci yang bisa kita bawa pulang. Jadi, inilah alur keselarasan itu. Mirip efek domino loh. Semuanya dimulai dari yang paling besar, yaitu strategi korporat. Itu akan menjatuhkan domino berikutnya, misi unit bisnis. Misi itu kemudian menentukan cara mereka bersaing. Dan akhirnya, gaya pribadi si manajer akan memberikan sentuhan akhir. Kalau ada satu aja yang nggak selaras, seluruh rangkaian ini bisa berantakan. Dan ini membawa kita kembali ke analogi setelan jas di awal tadi. Setelah melihat semua lapisan ini, sekarang coba deh tanyakan ke diri sendiri. Apakah sistem pengendalian di organisasi Anda itu rasanya seperti setelan yang dijahit khusus yang pas banget dengan strategi, misi, dan budaya Anda? Atau jangan-jangan rasanya seperti pakaian warisan yang kebesaran di sana-sini dan dipaksakan biar kelihatan pas? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan sangat mencerahkan.